Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good afternoon or good evening. Welcome back to my channel. Yuk belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang to be. To be dalam bahasa Inggris. To be in English. To be ini seperti is, am, are. Ini adalah to be. Bahasa Inggris mempunyai to be dalam membentuk kalimat. Tidak semua kalimat. Jadi ada kalimat yang memerlukan to be. Kita akan jelaskan. Selain is, am, are, to be itu bisa juga was, were. Bedanya adalah is, am, are digunakan untuk tenses present, untuk kalimat yang menyatakan keadaan sekarang, ya, atau aktivitas sekarang. Sedangkan yang kedua, was and were, mengarah kepada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada masa yang telah lewat atau masa lampau. Is, am, are, was, and were. Kemudian kita lihat arti dari to be dalam bahasa Indonesia adalah. Jadi artinya adalah. Atau bisa juga tidak diartikan. Seperti apa contohnya? Ini contohnya. Ini ada 4 kalimat dalam bahasa Inggris. Ada yang diartikan to be sebagai adalah, ada juga tidak. I'm a student. Saya adalah seorang pelajar. Jadi to be am di sini diartikan sebagai adalah. Kemudian next, you are a teacher. Sama. Kamu adalah seorang guru. Jadi are-nya diartikan sebagai adalah. Kemudian I'm sick, saya sakit. Am di sini tidak bisa diartikan sebagai adalah. Karena apa? Karena kalau kita masukkan akan terasa aneh dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Masa saya adalah sakit? Itu kan tidak normal atau tidak lumrah ya, maka am-nya tidak diartikan. Oke? You got it? Kemudian you are happy. Kamu senang. Tidak juga diartikan adalah di tengahnya. Kamu adalah senang. Tidak masuk ke makna target kita bahasa Indonesia. Tidak biasa ya, dan terkesan aneh. Oke? Ini arti to be adalah, boleh juga tidak diartikan. Next, kita lihat to be dalam bahasa Inggris berfungsi. Fungsi to be itu sebagai kata penghubung. Kata penghubung menghubungkan subjek dengan kata sifat, kemudian subjek dengan kata benda, subjek dengan kata keterangan, subjek dengan kata kerja ing. Subjek ini sudah saya jelaskan di video saya terdahulu, bisa dilihat, tapi di video ini juga saya akan tulis atau jelaskan setelah akhir materi ini dipaparkan. Ringkasnya subjek itu seperti I, you, they, we, dan sebagainya. Kita lihat di sini menghubungkan subjek dengan kata sifat. Pasti ada yang bingung kata sifat itu seperti apa? Ya. Kata sifat itu seperti sakit, bahagia, pintar, sedih, dan sebagainya. Oke, ini contoh kalimatnya. I am sick. Sick ini adalah kata sifat. Maka, I sebagai subjek, sick sebagai kata sifat. Untuk membentuk kalimat dalam bahasa Inggris kita perlukan to be. Jadinya I am sick. Kalau kita bikin I sick, salah ya, secara grammarnya salah. Jadi kita harus buat I am sick. Next, I'm a student.
menghubungkan subjek dengan kata benda. Kata bendanya adalah a student. Oke, saya seorang pelajar, atau bisa juga di tengah-tengahnya saya adalah seorang pelajar. Ya, semua arti tadi diterima dalam bahasa Indonesia. Saya seorang pelajar atau saya adalah seorang pelajar. Boleh pakai adalah, boleh tidak. Sama-sama bisa dipahami dalam bahasa Indonesia. Oke, next. Subjek dengan kata keterangan. Seperti apa kata keterangan? Kata keterangan itu banyak ya, keterangan waktu, keadaan, keterangan tempat, dan sebagainya. Ini keterangan salah satu contohnya. I am at home, keterangan tempat. Jadi I'm at home now. Saya di rumah sekarang. Berikutnya kata kerja ing. I am reading. I am reading, saya sedang membaca. Boleh dilengkapi kalimatnya membaca buku, majalah, dan sebagainya ya. Yang jelas di sini saya ingin pertegaskan contoh dari kata kerja ing. Jadi kata kerja ing itu terletak setelah subjek to be. Jadi to be itu menghubungkan antara subjek dengan kata kerja ing. Inilah fungsi dari to be, menghubungkan subjek dengan kata-kata yang ada di sini. Kalau di luar ini, hindari pemakaiannya. Oke. Kita lihat di sini, sick ini adalah kata sifat, saya pertegas. Student kata benda, kata keterangan, reading kata kerja ing. Oke, next. Jangan gunakan to be kalau dalam kalimat ada kata kerja atau verb. Ini adalah ringkasan untuk mudah mengingat guna atau fungsi dari to be, yaitu jangan gunakan to be kalau dalam kalimat ada kata kerja atau verb, kecuali kata kerja ing, sedang, seperti itu. Jadi kalau ada kata kerja pertama atau asli dalam kalimat itu, jangan gunakan to be. Seperti apa? Misalnya, saya tahu. Tidak boleh kita pakai I am know, no. Ya, atau saya mengerti, I am understand. Salah. Jadi, jangan gunakan to be sekali lagi kalau dalam kalimat ada kata kerja verb. Oke? Kalau dalam kalimat ada kata kerja verb. Oke. Saya mengerti ya. Tadi penjelasannya, mengerti kata kerja, saya subjek, maka ini tidak boleh ada to be di tengah-tengahnya. I understand. I understand. Ini tidak boleh kita pakai, salah ya. Karena di sini ada kata kerja, maka to be tidak boleh digunakan. Lanjut, saya sedang makan. Saya sedang makan. Sedang makan itu verb ing, maka kita boleh menggunakan to be. Jadinya I am eating. Tidak bisa kita katakan I am eat atau I eating, salah. Jadi kalau ada kata kerja verb ing, maka kita perlu to be di tengah-tengahnya, menghubungkan antara subjek dengan kata kerja ing. Oke? Well, ini adalah kumpulan dari contoh subjek berikut pasangan to be-nya. Akan saya jelaskan pada video berikutnya. Well guys, I think that's all for today. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.